Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 493, bukankah itu cukup intens sekarang? Di bangsal, Paman Lu duduk di sofa dan berbicara dengan Pak Tualin. Sekarang kamu pasti tahu kemampuan bocah nakal itu. Dia bisa menyihir cucumu sampai dia memutuskan hubungan denganmu. Cucuku bahkan tidak pernah menjengukku saat aku sakit. Apa gunanya aku bekerja sama denganmu? Lin Tua, putramu baru saja tersihir oleh gadis itu. Yang harus kau hadapi adalah gadis iblis dari keluarga Lu. Dia sekarang sangat ingin mendapatkan persetujuanmu. Jika kau menunjukkan kebaikan padanya, dia pasti akan tertipu. Bukankah kau hanya ingin dia tidak bisa menghadiri konferensi pelantikan? Paut Lin mendengus. Manfaat apa yang bisa kudapatkan dari ini? Jika Lu kian-kian kehilangan jabatan sebagai ketua dan dukungan para pemegang saham karena keluarga Lin, tidakkah menurutmu dia akan menjauh dari Lin Muan? Kalau begitu cucuku hanya akan semakin membenciku. Lin Tua tidak bodoh. Dia tahu dia seharusnya tidak membuat kesepakatan dengannya dengan mudah. Tuan Lu, kesepakatan ini tidak memberiku keuntungan apapun. Kamu hanya perlu membuatnya tidak bisa menghadiri konferensi pelantikan. Dan aku akan memastikan dia menghilang dari Jianchuan untuk selamanya. Apakah aku tidak cukup tulus? Pak Tualin berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Saya akan mencobanya sekali. Di luar, Lin Wan dan kepala pelayan mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Namun, Lin Wan melarang kepala pelayan untuk bersuara. Lin Muan tidak menerobos masuk ke bangsal dan mengganggu mereka. Dia mencibir dan meninggalkan rumah sakit. Kepala pelayan itu tampak semakin tidak berdaya. Sekarang Lin Muan telah mendengar rencana kotor ini sendiri, apakah dia bersedia kembali ke keluarga Lin lagi? Itu tidak mungkin. Akan tetapi, kepala pelayan itu tidak memberitahu Pak Tua Lin bahwa Lin Muan ada di balik pintu tadi. Malam itu, seluruh Jianchuan diguyur hujan. Cuacanya dingin dan gelap. Lin Muan memanfaatkan cuti singkat yang diberikan oleh kepala pelayan dan pergi ke hotel. Dia telah menemukan kamar tempat Lu Qianqian dan ibunya menginap. Ketika Lu Qianqian melihat Lin Muan muncul di pintu, dia terkejut. Kamu. Namun, Lin Muan meraih tangan Lu Qianqian dan menutup pintu. Kemudian, dia menjepitnya ke dinding dan menciumnya dengan liar. Lu Qianqian merasakan dingin di sekujur tubuhnya dan menggigil. Baru kemudian, Lin Muan menyadari bahwa dia telah berjalan menembus hujan untuk datang ke sini. Dia segera melepas mantel dan baju hitamnya. Muan. Lin Muan tidak mengatakan apapun. Hidung mereka bersentuhan. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan napas masing-masing. Kemudian, Lin Muan bertanya, di mana ibumu? Dia ada di sebelah. Bagus. Setelah mengatakan itu, Lin Muan mengangkat Lu Qianqian ke tempat tidur besar. Lu Qianqian ingin bertanya, tetapi Lin Muan tidak berencana untuk melepaskannya. Jadi, dia tidak bisa berbicara lagi. Karena sekarang, dia hanya bisa merasakan panas di balik baju Lin Muan. Tubuhnya terasa panas sekali. Mereka saling membelai. Sentuhan itu penuh gairah dan kegilaan. Lin Muan baru sadar setelah mereka telanjang. Dia menutupi dirinya dan Lu Qianqian dengan selimut. Qianqian, aku tidak berencana untuk berhenti malam ini. Aku tidak menyesal. Lu Qianqian menjawab hanya dalam 4 kata. Lin Muan tidak menunggu lagi dan menerobos penghalang terakhir di antara mereka. Sejak saat itu, tubuh dan jiwa mereka bersatu menjadi satu. Setelah hubungan intim yang intens, Lu Qianqian berbaring di dada Lin Muan. Dia terengah-engah. Apa yang terjadi? Aku tidak bertanya, tetapi bisakah kau memberitahuku sekarang? Lin Muan membelai punggung Lu Qianqian yang lembut dan berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja pergi ke bangsal kakek dan mendengar percakapannya dengan pamanmu. Dia masih saja merencanakan sesuatu meskipun dia sakit. Apakah kalian sudah bertemu? Lin Muan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya harapan sedikit pun untuk keluarga Lin sekarang, jadi sebagai tunanganku, kamu juga tidak perlu memilikinya. Apa yang baru saja kau katakan? Lu Qianqian sedikit ragu saat mendengar pria itu memanggilnya sebagai tunangannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Ku bilang, kau tunanganku. Kapan kamu melamarku? Apakah tadi tidak cukup intens? Lin Muan bangkit dan mengeluarkan sebuah cincin dari saku bajunya. Itu adalah cincin yang dibuatnya sendiri. Ada sayap di cincin itu. Dia memakainya di jari Lu Qianqian. Berlian ini dari kancing manset yang diberikan nenekku saat aku berusia 18 tahun. Aku memodifikasinya dan membuatnya menjadi cincin ini, hanya untuk melamarmu. Aku ingin kamu punya seorang pria di keluarga Lu. Lu Qianqian dapat melihat berlian yang berkilauan di bawah cahaya redup. Dia tersenyum sangat bahagia hingga menangis. Indah sekali. Jadi, apakah kamu setuju dengan usulanku? Kita sekarang berpelukan tanpa busana dan aku sudah memakai cincin. Apakah kamu masih harus menanyakan ini padaku? Lu Qianqian memegang tangan Lin Muan dan menciumnya. Besok, aku akan melamarmu dari ibumu. Kau tahu, aku berencana untuk melamarmu dengan sangat romantis. Tapi, aku takut terjadi sesuatu.
Jadi, aku ingin jawaban yang pasti sekarang. Kian, apapun yang terjadi, tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku akan selalu bersamamu. Aku akan menjadi lenganmu yang kuat, seperti ayahmu. Lu Kian menghambur ke pelukan Lin Muan. Api yang baru saja padam itu tampaknya berkobar lagi. Di luar jendela, hujan masih turun. Ketika kepala pelayan melihat Lin Tua masih terjaga, dia masuk untuk berbicara dengannya. Tuan, haruskah Anda memperlakukan tuan muda seperti ini? Pak Tua Lin melepas kacamata baca dari pangkal hidungnya dan memejamkan matanya yang lelah. Lihat, aku sakit dan dia bahkan tidak datang menjengukku. Ya, jawab kepala pelayan itu. Pak Tua Lin menatapnya dengan heran, sampai-sampai ia meragukan kata-katanya. Tepat saat Anda sedang berbicara dengan Tuan Lu, dia datang dan mendengar pembicaraan Anda. Lalu dia pergi, jelas kepala pelayan itu. Dia tidak membiarkan saya menghentikan Anda. Saat dia pergi, wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Itu pertama kalinya saya melihatnya seperti ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Jika Anda berencana menggunakan trik kotor untuk membuat tuan muda pulang, dia akan tahu pada akhirnya. Selain itu, mustahil bagi nona muda dari keluarga Lu untuk mengendalikan pikiran tuan muda. Anda seharusnya tidak membiarkan keluarga Lu memanfaatkan Anda dan semakin menjauhkan diri dari tuan muda. Lin Tua menutup matanya setelah mendengar ini. Dia terdiam cukup lama. Bagaimana menurutmu tentang perubahan Muan beberapa bulan ini? Tuan muda terlihat seperti orang yang berbeda sekarang. Dia telah menjadi orang yang lebih dewasa, tidak seperti dirinya yang dulu yang suka bermain-main. Dia tampak sangat serius dengan semua keputusannya. Dan dia tampaknya semakin membenci keluarga Lin sekarang. Itu karena dia sekarang punya Seng Xiao yang mendukungnya. Teriak Lin Tua dengan nada kesal. Aku bisa menerimanya menjadi polisi, tapi aku tidak akan pernah bisa menerimanya bersama Lu Qian.